Iya, lagi-lagi Elon Musk memberikan kejutan bagi para pelaku pasar. Nah, ini melalui cuitannya di akun Twitternya, pemilik mobil listrik Tesla ini mengaku bahwa ada indikasi bahwa Tesla ini akan mengalihkan sumber bahan baku baterai listrik Tesla Model 3 standar range ke tipe baterai yang lainnya. Nah, masalahnya bahan baku baterai ini tidak lagi menggunakan nikel, tapi menggunakan bahan besi. Nah, seperti apa detailnya kita akan simak selengkapnya dalam Bukan Nikel. Tesla ganti komponen baterai jadi besi. Nah, ini mungkin siap-siap ya bagi Anda yang memegang saham di nikel begitu ya, yang berhubungan dengan nikel. Mungkin udah pada was-was begitu ya, karena rupanya orang terkaya kedua di dunia ini kembali menggemparkan pasar melalui cuitannya di akun Twitternya. Jadi dalam postingannya, Elon Musk ini menyebutkan ya bahwa nikel adalah kekhawatiran utama kami untuk meningkatkan produksi baterai lithium ion. Oleh karena itu, kami mengubah baterai ke katoda berbahan besi ataupun juga yang dimaksud Elon Musk di sini adalah lithium iron phosphate pada mobil listrik Tesla Model 3 maksudnya adalah tipe standar range. Jadi karena ini adalah alasannya banyak besi dan juga banyak lithium di dunia ini. Ini jadi adalah tanggapan ataupun juga pendapat dari seorang Elon Musk. Jadi artinya adalah ada indikasi bahwa Tesla akan mengganti baterai lithium ionnya untuk mobil listrik Tesla ke jenis lainnya, yaitu adalah lithium iron phosphate. Meskipun sebetulnya ini untuk lithium iron phosphate ini adalah salah satu bagian dari lithium ion. Tapi karena lithium ion ini ada berbagai jenisnya, nanti kita akan jelaskan ya di slide yang selanjutnya. Nah, kemudian sebetulnya selain lithium ion, kita ketahui ada berbagai tipe baterai yang bisa digunakan untuk baterai mobil listrik ya. Jadi diantaranya adalah yang pertama lithium ion, kemudian nikel metal hybrid, ada juga lead acid, ada juga ultra kapasitor, ada juga zebra. Jadi ini adalah jenis-jenis baterai yang biasa digunakan untuk mobil listrik. Nah, tapi sebetulnya yang paling dominan ataupun juga yang paling utama digunakan ini adalah baterai jenis lithium ion. Apa alasannya? Jadi yang pertama adalah efisiensi dari energi. Jadi misalnya ukurannya itu bisa diperkecil, bisa dibikin pack begitu ya. Tapi energi yang tertampung itu bisa besar ataupun juga bisa cukup digunakan untuk suatu kendaraan ataupun juga untuk suatu benda yang memerlukan energi yang cukup besar. Kemudian ada juga kinerja pada suhu yang baik. Ini artinya adalah jadi kita ketahui kalau misalnya mesin itu kan biasanya ketika bekerja biasanya suhunya naik nih ya ataupun juga menjadi lebih panas begitu. Nah, kemudian maka artinya adalah dibutuhkan baterai yang bisa bekerja dengan baik di saat suhu mesin ataupun juga suhu kendaraan ini meningkat begitu, dan ini juga bisa dilakukan oleh baterai lithium ion. Nah, kemudian ada juga rasio energi yang lebih besar. Ini adalah seperti yang dijelaskan yang di pertama. Maksudnya adalah jadi misalnya ukurannya lebih kecil nih ya, tapi bisa menampung energi yang sesuai ataupun juga energi yang lebih besar begitu ya, sehingga pack begitu untuk masa jenisnya ya. Kemudian ada juga self discharge yang rendah. Ini artinya adalah memiliki kemampuan untuk menahan muatan penuh lebih baik. Artinya adalah ketika kita charge begitu namun sudah penuh, biasanya kan suka ditinggal begitu cukup lama. Dan ini sebetulnya tidak bagus untuk baterai. Tapi dengan baterai lithium ion ini dia lebih kebal ya untuk hal-hal seperti itu. Kemudian ada juga waktu simpan. Di sini adalah keunggulannya karena waktu simpannya ini bisa lama begitu ya, ataupun juga misalnya adalah misalnya suatu benda ataupun juga suatu alat elektronik begitu tidak kita pakai, tidak kita gunakan, ini biasanya baterainya bisa awet, itu adalah karena menggunakan baterai dari lithium ion ini. Dan bahkan waktu simpannya ketika tidak digunakan bahkan bisa hingga 300 hingga 350 hari. Nah, kemudian memang sekali lagi adalah dari lithium iron phosphate ini merupakan bagian dari lithium ion sendiri ya, tapi adalah salah satu jenisnya. Nah, memang kita ketahui bahwa lithium ion ini memang bahannya bisa bermacam-macam begitu. Ada yang misalnya campurannya adalah nikel, ada yang kobalt dan juga ada yang iron ataupun juga besi. Nah, kita akan lihat seperti apa sih jenis-jenis dari baterai lithium ion. Kita lihat di slide yang selanjutnya. Nah, sebelumnya
baterai lithium ion ini memang biasa digunakan untuk baterai handphone, laptop, tablet, ataupun juga benda-benda yang membutuhkan energi yang cukup besar, kemudian dibutuhkan energinya tahan lama, dan juga ringan nih, bisa digunakan kemana-mana. Nah, kemudian lithium ion ini juga bisa digunakan untuk baterai mobil listrik, namun dalam bentuk dan juga ukuran yang biasanya lebih besar atau yang dikenal dengan battery pack. Nah, kita lihat di sini, jadi adalah jenis-jenis dari baterai lithium ion sendiri. Jadi yang pertama adalah lithium nikel kobalt aluminium oxide ataupun juga lithium nikel kobalt aluminium oksida. Kalau kita lihat di sini, ini adalah nama senyawa kimianya ya. Jadi perpaduannya ada Li, Ni, Co, Al, aluminium dan juga O2 ataupun juga oksida. Nah, jika disingkat ataupun juga namanya biasa disebut NCA ataupun juga NCA, dan ini adalah salah satu baterai yang saat ini digunakan untuk mobil listrik Tesla. Sementara untuk material nikelnya ini rupanya mencapai 88%. Nah, kemudian selain menggunakan baterai jenis NCA, kemudian Tesla ini juga menggunakan baterai jenis NMC, yaitu adalah lithium nikel manganese cobalt oxide ataupun juga bahasa Indonesianya adalah lithium nikel mangas cobalt oksida ya. Kita lihat di sini juga adalah nama dari senyawa kimianya. Ada Li lithium, ada Ni nikel, kemudian juga Mn ataupun juga mangas, kemudian juga ada cobalt dan juga O2 atau oksida ya. Ini juga digunakan oleh Tesla. Tapi kadar nikelnya ataupun juga material nikelnya yang digunakan ini lebih kecil, yaitu adalah kisarannya sekitar 33%. Nah, dari kedua ini, Tesla ini berencana akan pindah ke lithium nikel kobalt aluminium oksida ataupun juga oxide ya, ataupun kalau bahasanya ini adalah LiFePO4 ataupun juga Fe ini adalah besi dan juga PO4 adalah fosfat atau bahasa Indonesianya adalah lithium. Ini salah ya, jadi bahasa Indonesianya adalah lithium Fe ataupun juga besi, iron, dan juga fosfat begitu. Jadi material yang digunakan adalah lithium, iron, dan juga fosfat. Nah, ini saat ini sudah digunakan oleh Tesla Model 3 standar range di China. Jadi sudah mulai dipasarkan di China dengan harga yang lebih murah. Kok bisa gitu ya? Karena memang kedua ini menggunakan bahan bakunya adalah nikel, sementara ini menggunakan bahan bakunya adalah besi, dan kita ketahui bahwa nikel memang harganya jauh lebih mahal ketimbang harga besi begitu ya, sehingga memang ini adalah salah satu keunggulan dari baterai LFP ini sendiri dan juga dijual dengan harga yang lebih murah. Selain itu juga nantinya ini Elon Musk berencana akan mengganti ke baterai lithium iron phosphate ya. Nah, kita lihat di slide yang terakhir, slide berikutnya begitu ya. Nah, apa sih sebetulnya yang menjadi perbedaan antara baterai lithium ion pada umumnya ataupun juga baterai lithium ion lainnya, yaitu adalah tadi NCA dan juga NMC, sama baterai lithium iron phosphate ataupun juga LiFePO4. Jadi yang pertama adalah dari energi spesifiknya sendiri begitu yang ada di dalamnya, yaitu adalah 150/200 watt jam per kilogram. Ini artinya adalah lebih ringan begitu ya, ataupun juga dengan 1 kilogram ini bisa menampung energi yang lebih besar ketimbang dari baterai lithium iron phosphate, yaitu adalah dengan energinya 90/120 watt jam per kilogram. Jadi artinya adalah sehingga energi yang ditampung di lithium iron phosphate ini lebih sedikit, sehingga akhirnya diperlukan baterai pack yang lebih besar dan juga lebih berat, dan ini juga akan berpengaruh kepada kinerja dari mobil itu sendiri ya kalau digunakan untuk mobil listrik. Kemudian ada juga karena energinya yang lebih besar ini maka jadi cenderung lebih tidak stabil. Nah, kemudian sehingga akhirnya berpengaruhnya juga kepada life cycle-nya ataupun juga siklusnya. Di mana untuk siklusnya ini adalah sekitar 300 hingga 500 siklus, atau kisarannya adalah bisa bertahan dari 2 hingga 3 tahun. Nah, sementara untuk lithium iron phosphate ini bisa bertahan hingga 10 tahun karena tadi lebih stabil, sehingga akhirnya life cycle-nya ini juga bisa lebih panjang, yaitu adalah 1.500 hingga 2.000 siklusnya. Dan kemudian dari umur simpannya juga rupanya lebih jago ataupun juga lebih unggul lithium iron phosphate dengan umur simpannya adalah 300
50 hari, sementara untuk lithium ion yaitu adalah NCA dan juga NMC ini adalah sekitar 300 hari saja. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa biayanya lebih rendah alias lebih murah karena bahan yang digunakan adalah besi bukan nikel. Nah, kita lihat juga di slide yang selanjutnya. Jadi memang sebelumnya ini Elon Musk sudah berkali-kali yang menyatakan bahwa memang mungkin akan diganti ini karena keterbatasan akan energi ataupun juga akan komoditas nikel nih. Namun apakah betul? Kita lihat di sini ya datanya ya. Jadi memang saat ini Tesla tengah berkejaran dengan waktu ya. Kita ketahui setiap tahunnya pamor Tesla ini juga semakin meningkat. Kemudian juga penjualannya juga semakin luar biasa begitu. Bahkan di tahun 2020 saja di saat pandemi kinerja penjualan dari Tesla ini bahkan bisa mencapai 36% kenaikannya di tahun 2020. Nah, di tahun sebelum-sebelumnya kenaikannya bahkan bisa lebih dari 100%. Nah, maka dari itu memang Elon Musk ini memiliki sebuah ambisi, yaitu adalah ingin memproduksi mobil Tesla hingga 20 juta mobil Tesla per tahunnya. Atau dengan saat ini jumlah mobil yang ada di seluruh dunia adalah sekitar 2 miliar mobil, maka artinya adalah sekitar 1% setiap tahunnya ini akan diganti oleh Tesla. Nah, untuk memenuhi ambisi dari Elon Musk ini, maka diperlukan komoditas ataupun juga bahan-bahan penunjang untuk produksi dari mobil Tesla itu sendiri. Jadi kita lihat di sini ya, yang dibutuhkan untuk produksi 20 juta unit. Jadi yang pertama adalah nikel, ini dibutuhkan 750.410 ton, ini dalam ton ya, per 20 juta unit per tahunnya ya. Sementara untuk produksi materialnya ini adalah sekitar 2,4 juta ton di tahun 2019. Artinya adalah nikel yang dibutuhkan untuk produksi Tesla ini adalah sekitar 31%. Nah, sementara untuk kita lihat di sini untuk lithium sendiri adalah 127.000 ton dengan produksi materialnya adalah 77.000 ton, sehingga memang yang dibutuhkan ini adalah yang ada saat ini, yang tersedia saat ini masih kurang dari apa yang dibutuhkan oleh Tesla untuk produksi setiap tahunnya jika mengacu kepada ambisi yang dialami oleh ataupun juga yang dimiliki oleh Elon Musk. Kemudian ada juga mangan, kobalt, kita lihat di sini ya. Artinya adalah memang dibutuhkan energi ataupun juga dibutuhkan komoditas yang luar biasa sekali untuk memenuhi kebutuhan ataupun juga ambisi dari Elon Musk terkait dengan produksi mobil Tesla ini sendiri ya. Dan kobalt sendiri kita lihat di sini adalah 68.000 ton, sementara untuk produksi materialnya di tahun 2019 adalah 122.000 ton. Sementara untuk aluminium ataupun juga baterai ini adalah untuk kebutuhan baterai adalah 16.500 ton, sementara kebutuhan ataupun juga yang tersedia di dunia per tahun 2019 adalah 64 juta ton ya. Jadi artinya adalah memang ini masih kurang banyak ya untuk kebutuhan dari Tesla itu sendiri. Nah, apakah dengan mengganti baterai listrik ini menjadi jalan ninja untuk Elon Musk? Kita lihat ya nanti ke depannya seperti apa. Karena memang saat ini inilah yang sedang dipusingkan oleh orang terkaya kedua di dunia. Apakah ambisi ini juga mampu tercapai? Kita akan lihat ke depannya seperti apa.